Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 305 pertarungan nama depan. Itu terlalu terpuji untuk dipuji oleh Old Man Jade, jadi Fatih Sang hanya setuju dengan nakal. Tidak buruk. Yi Sikuan mengangguk lagi dan lagi. Sungguh menakjubkan bahwa toko perhiasan sekecil itu bisa memiliki pengrajin pisau seperti itu. Dan tekstur hijau kekaisaran ini benar-benar yang terbaik, dan sangat cocok dengan pengrajin pisau ini. Yi tua kewalahan, haha. Kita hanya makan berantakan. Presiden Sang mengangguk tanpa malu-malu, dan dengan hati-hati melirik ke arah Shen Yuxuan dan Lin Yu. Sial, itu tidak tahu malu. Melihat Fatih Sang begitu tidak tahu malu, Shen Yuxuan langsung kesal. Saat dia akan mengeksposnya, Yi Sikuan tiba-tiba melihat label di belakang Yu Guanyin dan bertanya-tanya, "Hei, mengapa Feng Yuan siang? Apakah kamu tidak menikmati perhiasan?" Setelah selesai berbicara, Yi Sikuan melirik dengan ragu ke etalase tempat Jade Guanyin berada, dan menemukan bahwa kata-kata Heji Feng Yuan siang memang tertulis, dan etalase perhiasan Lek Siang ada di sampingnya. Warna kulit Tuan Sang sedikit berubah, tetapi dia sudah menemukan kata-katanya, dan berkata, "Oh, begini, Tuan Yi, ini di bawah perhiasan Lek Siang kami. Kami adalah mitra strategis Lek Siang Jewelry untuk bekerja sama." Pada saat ini, Lin Yu mengikuti kata-katanya, berdiri dari kerumunan sambil tersenyum, dan menambahkan, "Tetapi perhiasan Lek Siang adalah perhiasan Lek Siang. Yang kami ingat Feng Yuan siang adalah Heji Feng Yuan siang kami. Kedua perusahaan itu sangat independen." Hei, kedua keluarga kita tidak perlu terlalu jelas, kata Mer. Sang pahit. Bukankah kau memberitahu kami untuk membuatnya jelas di awal? Lin Yu berkata sambil tersenyum, menatapnya dengan senyuman. Lin Yu kesal dengan mata sipit yang dimiliki Jiang Yan dan Ye Qing barusan. Itu adalah hukuman kecil baginya. Sang selalu menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, dan usus penyesalannya berwarna biru. Dia awalnya berpikir mengapa dia tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang layak, jadi dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Pada akhirnya, dia tidak berharap orang lain muncul dengan yang begitu berharga. Jade Guanyin keluar. "Teman kecil ini, apa yang kamu ingat?" Yi Sikuan berbalik untuk melihat Lin Yu dan bertanya. "Oh, halo Yi tua. Aku salah satu bos Heji Arong. Ini bos Heji kita yang lain, Shen Yuxuan." Lin Yu dengan cepat memperkenalkan dirinya dan Shen Yuxuan. "Yi Lao, halo." Shen Yuxuan buru-buru berdiri dan berjabat tangan dengan Yi Sikuan, ekspresinya cukup gelisah, seperti anak kecil yang pernah melihat seorang idola. Li Xiumei dan putranya di kejauhan tiba-tiba mengubah wajah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini, dan Li Xiumei berkata dengan dingin, "Penjongkok kecil ini juga membuat batu giok. Ini hanya bengkel kecil." Tang Hongsu juga penuh cemburu, mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Ini juga keberuntungan untuk membuat giok Guanyin jenis ini, tapi masih tidak layak disebut dibandingkan dengan kalung giok kita." Teng Jun di sampingnya juga penuh dengan wajah cemberut. Dia berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika dia mencegah kualifikasi Heji, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yu dan Shen Yuxuan akan bermain dengannya dan menggunakan pajangan orang lain untuk menunjukkan barang-barang mereka. "Saya pernah mendengar tentang Feng Yuan siang. Ini sangat terkenal di daerah Jiangnan, tapi ini pertama kalinya saya mendengarnya." Yi Sikuan berkata sambil tersenyum, "Tapi mulai sekarang, aku akan mengingat nama ini." Saat dia berkata, dia mengangkat Jade Guanyin di tangannya dan berkata dengan kagum, "Aku akan memberitahumu, pendekar pedang ini sangat sempurna, bahkan orang tua, aku malu." Segera setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir dalam keributan,
membiarkan tokoh-tokoh di dunia giok dan dunia ukiran giok mengucapkan kata-kata malu diri sendiri yang menunjukkan betapa indahnya pengerjaan ukiran giok Guanyin ini. Jika ada satu orang di dunia ini yang bisa mengukir giok Guanyin dengan kerajinan semacam ini, saya khawatir itu adalah Duan Fengnian, seorang dewa pengrajin dari daratan. Yi Sikuan menghela napas dan berkata dengan ragu, tapi ku dengar dia sepertinya telah menyegel pedang, kan? Pendahulu, kamu benar-benar memiliki mata yang melotot. Untuk memberitahumu, ini memang dari tangan Old Duan. Hati Lin Yu bergetar, tetapi mata Yi Sikuan sangat berbisa. Meskipun dia telah menyegel pedang, dia sudah diundang keluar gunung oleh Heiji kami, dan sekarang dia adalah pemahat giok utama kami. Ketika Lin Yu mengatakan ini, dia diam-diam meningkatkan kekuatan internalnya, sehingga perhiasan yang hadir bisa mendengar dengan jelas. Ini bisa dianggap sebagai semacam deklarasi, mengumumkan bahwa Heiji telah menyelesaikan pertempuran mereka, dan mereka akan menyerang pasar perhiasan dan batu giok di Beijing. Biarkan mereka bersiap secara mental untuk hujan badai yang mendekat. Haha, itu benar. Yi Sikuan sangat gembira, menatap Lin Yu dengan mata panas, dan berkata, saya telah mendengar tentang pengrajin dewa ini dan selalu ingin melihatnya. Tuan He, jika Anda tidak keberatan, apakah Anda akan merekomendasikan saya untuk bertemu Duan Lao dan bertukar pikiran? Tentu saja tidak masalah. Lin Yu setuju, jika Yi Sikuan memberi mereka beberapa petunjuk di masa lalu, diperkirakan itu akan sangat mendorong perkembangan di masa depan. Yi Sikuan mengangguk sambil tersenyum, dan bergegas ke auditor untuk berkata, giok ini juga masuk daftar. Sen Yuxuan tersenyum gembira dan gemetar, terima kasih, Tuan Yi, terima kasih. Tunggu. Pada saat ini, suara rendah datang, dan saya melihat Teng Jun keluar dari kerumunan dan berkata dengan dingin, Tuan Yi, Anda tidak dapat membuat daftar pendek batu giok mereka. Mengapa? Yi Sikuan mengerutkan kening dan berkata tidak senang, sepertinya saya adalah juri utama kompetisi ini, kan? Jangan salah paham, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Itu saja. Perusahaan mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk kompetisi ini, dan informasi perusahaan sama sekali tidak terdaftar. Setelah berbicara, Teng Jun menoleh dan melirik Lin Yu dan Sen Yuxuan dengan wajah dingin, matanya penuh kebanggaan. Sejauh yang saya tahu, menurut aturan dan regulasi kompetisi, perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk kompetisi tidak berhak untuk masuk daftar pendek, bukan? Benar. Pada saat ini, Li Xiumei juga buru-buru berdiri dan menggema. Chong Yi Sikuan berkata, Yi Lao, semuanya harus menjadi aturan, karena mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk kompetisi, tentu saja mereka tidak dapat dipilih. Jika Anda membuat pengecualian dan memberi mereka daftar pendek, bukankah aturan ini palsu? Terlalu tidak adil bagi kami para pembuat perhiasan yang telah bekerja sangat keras untuk mempersiapkan kompetisi. Semuanya, bukan? Li Xiumei mampu menangkap orang kaya seperti Tang Guangmin tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga oleh tipu muslihatnya. Dia tahu bahwa Yi Lao mungkin membuat pengecualian untuk membuat daftar pendek Yu Guanyin Heiji, jadi dia langsung memblokir jalan. Ini merangsang emosi perhiasan lainnya. Ya, kami sangat menentangnya. Artinya, jika kamu tidak mengikuti aturan, apa gunanya game ini? Jika Anda bisa begitu tidak menghormati kami sebagai hakim, maka kami sama sekali tidak ingin berpartisipasi dalam pameran. Jika mereka diciutkan, saya tidak akan pernah berpartisipasi lagi. Sekelompok perhiasan tiba-tiba marah dan terus mengucapkan kata-kata yang mengancam. Mereka semua tahu bahwa, menilai dari cinta dan kekaguman Yi Lao terhadap giok Guanyin Heiji, peluang batu giok Guanyin ini masuk 3 besar sangat tinggi, yang berarti bahwa karya mereka secara alami akan turun di satu tempat. Jadi tentu saja mereka berhenti. Kamu tidak perlu mengatakan ancaman seperti itu, kamu bisa berhenti sekarang. Direktur Pusat Manajemen Perhiasan, Giok,
dan perhiasan Kementerian Tanah dan Sumber Daya tiba-tiba menjadi marah ketika senjata terkonsentrasi pada mereka. Melihat dia berbicara, momentum semua perajin perhiasan tiba-tiba memudar, dan suara mereka menjadi tenang. Mereka tahu apa yang menyinggung Direktur Pusat Manajemen Perhiasan dan Giok. Wajah Yi Sikuan sedikit berubah, dan dia melirik satu sama lain dengan beberapa juri, dan semua orang berdiskusi dengan suara rendah, dan tidak mengatakan apakah dia tidak akan membiarkan Yu Guanyin Heji diciutkan, tetapi kembali ke kursi juri bersama. Jiarong, apa artinya ini? Apakah itu membuat kita terpilih? Sen Yuxuan mengerutkan kening dan bertanya, sambil menatap mata Teng Jun. Apinya berkobar, dan dia ingin segera membunuh bocah tua itu. Mungkin tersedak, Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sulit untuk melanggar apa yang disebut konsensus. Jika pekerjaan mereka dipilih kali ini, kredibilitas kompetisi akan sangat berkurang. Ini adalah hasil dari penyelenggara dan pemerintah. Tidak mau melihat. Saya pikir itu mungkin. Jiang Yan dan Ye Qingmei berjalan mendekat. Ye Qingmei meraih tangan Jiang Yan, dan Jiang Yan meraih tangan Lin Yu. Menurutku juga mungkin. Lagi pula, tampaknya Yi Lao menyukai Guanyin ini, dan tujuan utama kompetisi ini adalah mencari karya bagus, bukan? Ye Qing mengedipkan alisnya dan berkata, "Oke, sekarang semua finalis sudah dihitung, 8 juri akan menilai finalis, dan menghapus skor tertinggi dan skor terendah. Ambil rata-rata dan dapatkan skor akhir." Nyonya rumah mengambil mikrofon dan berkata dengan manis. Tiba-tiba terjadi keributan di seluruh tempat, dan semua orang sangat menunggu dan bersemangat, terutama banyak perhiasan yang memiliki kekuatan untuk bersaing di 5 besar. Jika mereka memenangkan hadiah ini, posisi mereka di industri perhiasan akan semakin terkonsolidasi dan ditingkatkan. Beberapa media arus utama berikutnya di Beijing juga telah menyiapkan mesin mereka, menunggu momen yang menarik ini. Setelah skor dihitung, tuan rumah mendapatkan juara terakhir, naik dan langsung mengumumkan juara kelima dan keempat dalam kompetisi tersebut, yaitu medali emas jade kubis dan kalung rubi. Kedua peraih penghargaan perhiasan itu bersorak gembira, tidak mudah untuk memenangkan peringkat di antara lusinan perhiasan. Selanjutnya, semua orang menanti untuk memenangkan 3 permata dan giok teratas. Tuan rumah berkedip dengan main-main, dan semua orang di venue segera menegakkan leher mereka dan menyerang ke depan. Tempat ketiga adalah jade kilin dari Mingsheng Jewelry. Begitu suaranya jatuh, bos dan karyawan Mingsheng Jewelry tiba-tiba bersorak, berpelukan dengan penuh semangat, dan menangis kegirangan. Wajah Sen Yuxuan sedikit berubah, tidak tahu apakah dia harus bahagia atau khawatir. Tidak ada 3 hingga 5 dari mereka, baik berarti peringkat mereka lebih tinggi, atau mereka tidak diciutkan sama sekali. Tempat kedua adalah mata dewa perhiasan Junfu. Nyonya rumah kemudian mengumumkan. Ya. Mendengar suaranya, Teng Jun meninju dengan keras, bersemangat, dan menoleh secara provokatif untuk melihat Lin Yu dan Sen Yuxuan. Karyawan di belakangnya melompat dengan gembira. Selanjutnya, yang ingin saya umumkan adalah pemimpin dari adegan ini. Nyonya rumah tidak dapat menahan diri untuk sedikit bersemangat, suaranya sedikit bergetar. Seluruh tempat hening sesaat, dan semua orang tidak bisa menahan nafas. Mereka semua tahu bahwa nama kepala ini pasti akan dibuat dalam kalung giok heji jade Guanyin dan Tang, tetapi mereka tidak tahu siapa itu. Ekspresi Sen Yuxuan dan Lin Yu tidak dapat membantu menjadi sedikit bermartabat, dan mereka menunggu dengan sabar. Keluarga Tang Guangmin dan Li Xiumei juga memiliki ekspresi serius. Li Xiumei memandang Lin Yu dan matanya penuh kebencian. Jika bukan karena bocah bau ini yang telah terbunuh begitu cepat, kali ini pemimpinnya adalah keluarga mereka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.